Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19 ya sahabat. Channelnya Tani Pemula. Dan alhamdulillah sahabat, di pagi hari ini yang sangat segar dan sambil menikmati kopi mantap, dan alhamdulillah masih diberikan sehat sehingga saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa juga saya selalu mendoakan sahabat-sahabat semua dimanapun berada agar selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi konten dengan sahabat seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya nih, yang di judulnya itu quick traktor sawah gunung. Jadi ada nilai plus minusnya dari traktor sawah di pegunungan ya, bisa dilihat videonya di bawah ya. Nah sahabat, bahwa di situ saya pernah sampaikan akan melanjutkan atau akan berbagi dengan sahabat lanjutan daripada proses pengolahan sawah ya, karena kemarin ini saya nggak matengin atau enggak saya haluskan ya. Sehingga kenapa saya nggak haluskan, nah ini jawabannya nanti di video ya. Jawabannya akan saya share di video yang saya akan sampaikan saat ini. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, serta di subscribe agar saya selalu tetap semangat berusaha berbagi, berkarya, berinovasi walaupun apa adanya dalam aktivitas saya sehari-hari ya, serta menjadi motivasi buat saya, syukur alhamdulillah buat sahabat-sahabat semua. Oke, kita langsung saja ke cuplikan videonya seperti apa. Let's go. Ku coba bersahabat dengan alam, Yang udah saya galengin seperti ini sebagai buat contoh buat sahabat ya. Saya galengin seperti itu galeng-galengnya, dan ini untuk menampung air agar terjadi pembusukan rumput ya. Orang tua bilang dulu itu biasanya setelah disambut atau dibajak sama kerbau itu zaman dulu itu dia biarkan seminggu dulu ya. Kalau istilahnya mungkin pemeraman ya, pembusukan rumput-rumput, sehingga dia kalau bahasa sekarang itu sama prosesnya seperti dekomposer ya. Ini jadi ibarat dekomposernya ini sawah, dan bahkan zaman dulu itu jerami serta daun kirinyuh, mungkin tahu ya daun kirinyuh. Saya contohkan di sini ada nih. Jadi kalau zaman dulu nih menggunakan daun kirinyuh ya untuk pupuk dasar apa namanya, dasar untuk organiknya itu pakai daun kirinyuh yang dibiarkan 1 minggu bahkan ya. Nah itu tadi daun kirinyuh ini sebagai alternatif kalau zaman dulu ya, sebagai pupuk dasar ya. Kalau sekarang pakai organik yang sudah jadi itu seperti apa tuh, petroorganik juga ada ya, atau pohe, tapi kadang-kadang kan maunya pada instan. Ini kebetulan saya sebagai pemula, jadi saya coba adopsi dari cara-cara orang tua dahulu. Jadi mungkin ini sebuah peradabannya belum sampai ke anak cucu ya. Jadi belum ada yang mencoba berpikir untuk mengadopsi sistem orang tua dahulu ya, yang serba memakai organik alami atau ya organik menjadi secara alami ya. Seperti halnya nih salah satu contoh kecil dengan daun kering. Nah
Jadi saya coba inovasi ya, mungkin ini boleh dibilang spekulasi juga, karena ini sebagai pemula. Jadi sekarang tuh ada M4 ya, jadi saya akan menggunakan E4 sebagai penghancurnya ya, sebagai pengurai. Ini dia, saya akan menggunakan ini ya, dan medianya yaitu sawah itu sendiri yang saya biarkan dulu ya, mungkin saya meramnya 2-3 hari lah. Dengan posisi saya akan galengin dulu ya, itu tadi yang dimaksud kenapa saya nggak langsung haluskan pada saat membajak sawah ya. Ini saya akan lakukan perang. Nah, di M4 itu sendiri kan, ini menurut saya sangat efektif karena dia sebagai mikroorganisme juga ya, seperti halnya mol ya. Nah, kalau untuk tanaman di sini kan ada bakteri fermentasinya ya untuk M4 itu ya. M4 ini gitu ya. Nah, dengan bahan organik tanah gitu sebagai medianya untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah gitu. Artinya unsur hara ini akan kita berusaha kembalikan dengan cara ini ya. Menurut saya ini sebagai pemula, jadi bukan berarti menggurui atau mengajari ya sahabat, tapi saya berbagi cara saya. Saya mencoba inovasi M4 ini, saya langsung lakukan di sawah ya sebelum saya tanami gitu. Biasanya kita jadikan fermentasi sebagai bahan kompos di sistem dekomposer di luar, biasanya di luar tanaman gitu. Ini saya akan langsung di media tanamnya, yaitu media tanamnya di sawah langsung gitu ya. Nah, dari hasil seleksi alami mikroorganisme yang difermentasi dan sintetik di dalam tanah ini, maka dia akan mengandung bakteri sebagai sebagai media fermentasi yang mampu membuat atau membusukkan dan memfermentasi bahan organik di dalam tanah, jadi sehingga menjadi unsur-unsur organik gitu sahabat. Nah, dan bisa meningkatkan kesuburan tanah atau sehingga menjadi produktif untuk tanaman gitu, yang kita tanam yaitu padi ya. Nah, M4 juga ini mengandung bakteri penambat N dan bakteri pelarut F atau maksud saya pelarut P ya, sebagai penghasil fitohormon serta perombak bahan organik atau selulotik, apa tuh namanya kalau bahasa farmakologinya atau bahasa kimianya. Nah, M4 ini kalau saya lihat dari kualitasnya atau dari manfaatnya, ini punya sifat sifat tidak beracun. Jadi sehingga kenapa tidak punya sifat beracun dan tidak menimbulkan pencemaran, artinya ini bisa ramah lingkungan ya, sehingga ini sangat cocok untuk tanaman. Jadi ini yang membuat saya tertarik. Nah, jadi aturan-aturan sudah jelas di sini ya, silahkan nih kalau berkarya berinovasi itu boleh ya, apalagi bidang pertanian selagi itu aman ya, karena ini menurut saya bagus. Ini sifatnya ramah lingkungan, tidak beracun, dan sebagai pengurai limbah-limbah atau sampah-sampah bisa diuraikan dengan ini ya. Nih, jadi saya akan coba lakukan cara saya ya, jangan di skip videonya. Ini contoh yang sudah saya galengin ya. Kalau untuk galengannya nanti saya akan semuanya saya kasih, tapi karena ini kalau semuanya saya lakukan ini terlalu panjang ya di video, jadi saya akan wakili di durasi ini ya. Nah, jadi pertama saya lakukan
Ini untuk aturan di sini ada nih. Nah, ini aturannya untuk tanaman padi itu di sini nih. Boksitnya pada 5 sampai 10 ton per hektar ya. Nah, bokasi cair untuk 100 cc per liter ya. Nih, M4-nya 10 cc per liter. Jadi karena saya menggunakannya nih kantong plastik, jadi ini sudah bisa diperkirakan ukuran 5 sampai 10 liter ya, paling saya sesuai kemampuan saya. Nanti saya akan kasih 2 sampai 3 tutup botol ya. Tutupnya nih, ukuran tutupnya di sini nggak ada nih takarannya. Ini sekitar 10 mili ini satu tutup itu. Nah, sahabat, di satu kantong ini saya kocok dulu terlebih dahulu. Ini sebenarnya bagusnya di tank ya, tangki, karena saya ribet posisi ke sawah, dan sekalian aja yang praktis pakai plastik untuk alternatifnya. Nah, ini kita kasih tutup botol ini sekitar 10 ml, 10 mili ya, satu. Jadi disesuaikan dengan petakannya juga, karena saya perpetak. 2. Nah, saya kasih 2 aja. 2 sebenarnya ini aman sih, banyak juga aman, karena ini menurut saya ya, kalau lihat dari aturan-aturannya ini bisa dibaca ya di sini semuanya. Nah, ini sebagai contoh aja, sebagai contoh yang saya lakukan di sini. Jadi di sawah saya semuanya akan memakai ini sebelum saya haluskan ya. Jadi istilah kasarnya, di saat saya memakai ini sebelum saya haluskan. Oke, setelah ini saya akan kasih air ya, kurang lebih 5 liter ya. Nah, setelah ini saya akan lakukan ke sini, saya akan semprotkan. Itu sahabat, jadi itu contoh pengerjaannya seperti itu ya, dan itu sebagai eksperimen saya ya, boleh dibilang, tapi ini merupakan inovasi juga. Mudah-mudahan bagus, karena kalau dilihat dari logikanya juga, M4 itu sebagai media atau bakteri untuk fermentasi ya. Ini apa bedanya kita lakukan di sawah, sehingga akan lebih efisien ya dalam waktu. Jadi kalau pepatah bilang, sekali gayuh 2 pulau terlampaui.
Paduka Sambut Sunah Kalampah, itulah seperti kalau bahasa Sundanya ya. Nanti ini akan saya berulang ke petakan-petakan lainnya, semua akan saya kasih serta nanti kita pantau hasilnya. Saya insya Allah akan selalu berbagi dengan sahabat ya, untuk perkembangannya. Dan masih ada POC yang saya buat di rumah seperti dari air leri ya, atau air beras yang mirip dengan jakaba ya. Kalau ini umumnya tuh yang sudah viral itu jakaba, tapi saya jakabanya saya bikin dari buah juga, buah manggis dan lainnya gitu, sehingga bisa untuk semua jenis tanaman dan aman serta tidak berbahaya ya, tidak beracun. Nah, untuk sementara mengenai alasan saya ini tidak dihaluskan langsung setelah membajak, yaitu tadi saya lakukan dulu proses pengomposan ya, boleh dibilang pengomposan, atau saya jadikan dulu sebagai dekomposernya ini sawah untuk dilakukan pemeraman selama kurang lebih 2-3 hari sebelum haluskan atau ditanam juga ya. Oke sahabat, kita cukupkan dulu sampai di sini ya untuk share konten saya dalam aktivitas pagi hari ini ya, karena saya harus melanjutkan pekerjaan. Sebenarnya banyak yang masih saya akan share konten-konten lainnya, tapi nanti di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bukan berarti saya menggurui atau mengajari, tetapi saya selalu berbagi atau berusaha berbagi dengan sahabat ya, untuk sharing. Syukur alhamdulillah kalau sahabat memberi masukan positif buat saya ya, dan kritik serta sarannya silakan sampaikan di komentar ya, nanti saya akan tanggapin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya, dan nanti saya akan share hasilnya seperti apa atau perkembangannya seperti apa. Insya Allah di video-video berikutnya saya akan share. Oke, salam petani Indonesia, salam petani pemula, salam petani cerdas. Salam Tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku coba bersahabat dengan alam, berjuang dalam serba kekurangan, berawal dari kotor dan hina, berusaha melawan keraguan. Mantap. Ketabahan jika kita bisa melawan susah, keindahan jika kita lulus ujian, keringat menjadi peringkat, lelah menjadi yang terindah. Jadilah petani yang cerdas, yang selalu tersenyum
dan bersyukur di dalam